Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rani Yusriani dengan nomor induk mahasiswa 24406061465. Saya guru madrasah di MI Al-Falah, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Darjab Kemenang pada tahun 2025 pada Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, akan melaksanakan video kreatif pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi rantai makanan dan jaring makanan pada kelas 5 MI Al-Falah dengan model pembelajaran Problem Based Learning PBL. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Before we study, let's pray together. Begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Ibu harap kalian semua bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, Ibu harap kalian semua bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yuk bersama-sama kita menyanyikannya. Mana di mana padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, untuk mengawali materi pembelajaran kita kali ini, Ibu ada pertanyaan mendasar untuk kalian semua. Apakah atau bagaimanakah cara agar kita dapat bertahan hidup dan apa yang harus dilakukan pada makhluk hidup? Baiklah, untuk mengawali materi pembelajaran kita kali ini, Ibu ada pertanyaan mendasar untuk kalian semua.
apakah atau bagaimanakah cara agar kita dapat bertahan hidup dan apa yang harus dilakukan pada makhluk hidup. Oke, untuk memantapkan materi kita hari ini, mari kita saksikan video pembelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Marilah kita simak bersama-sama ya dengan seksama. Silakan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya, ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4, dan selanjutnya burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apa yang kalian lihat? Baiklah, untuk lebih memantapkan materi kita kali ini, selain video yang kita lihat tadi, Ibu akan memberikan selembaran ringkasan materi untuk kalian baca selama 5 menit supaya lebih bisa memantapkan pemahaman kalian. Silakan dibaca. Ya, membacanya ya, dilanjutkan ya. Kita bahas bersama-sama tentang materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba kalian juga berkelompok sambil melihat materi yang Ibu kasih tadi. Oke ya. Apa itu, setelah kalian membaca dan melihat video pembelajaran, Ibu ingin tahu deh, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Oke. Rantai makanan itu dan jaring-jaring makanan itu terlihat sama ya, namun kenyataannya sedikit berbeda. Rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup terdasar urutan tertentu, terdapat peran produsen, konsumen, dan
Dekomposer. Apa dekomposer itu? Pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makan. Jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Oke, dilanjut. Bagian B, proses rantai makanan. Rantai makanan itu ada prosesnya ya, seperti ini. Berikut penjelasannya. Satu, itu ada produsen. Coba kelompok 1, ibu pengen tahu produsen itu apa ya? Produsen itu apa ya? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau seperti apa ya? Coba kelompok 2. Tumbuhan hijau seperti apa ya? Ada yang bisa menyebutkan kelompok 2? Rumput, boleh. Ya, itu berarti tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Yang kedua sudah tadi ya. Yang kedua sekarang konsumen. Nah, kelompok 3 konsumen itu apa? Ibu ingin tahu. Konsumen itu apa? Kelompok 3 konsumen itu apa? Tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Ya, ini tergantung kepada makhluk yang lain. Nah, konsumen di sini memiliki beberapa tingkatan ya. Yang pertama atau konsumen pertama namanya primer. Konsumen 1 merupakan pemakan produsen. Ya, pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti apa? Sapi, kelinci yang suka makan rumput ya. Sapi, kelinci, kerbau, dan lainnya. Ada lagi konsumen sekunder ya. Apa itu konsumen sekunder? Yaitu organisme yang sumber makanannya dari tingkat tropik sebelumnya atau tropik kedua. Ya, tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus. Yang terakhir adalah konsumen tersier. Ya, konsumen pemakan konsumen kedua dan seterusnya. Nah, ini contohnya adalah singa, buaya, elang ya, seperti itu. Yang ketiga, ada dekomposer atau pengurai. Kelompok 4, apa itu pengurai? Pengurai. Kelompok 4 ya. Ya. Pengurai itu adalah organisme terakhir dalam rantai makanan ya. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Ya, oke? Cukup ya materi untuk hari ini. Nanti ibu kasih tugas kelompok ya, lembar kerja peserta didik untuk kelompok. Nanti kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu kalian presentasikan hasil kerja kalian secara berkelompok di depan kelas nanti kalau sudah selesai. Oke, ibu bagikan lembar kerja kelompoknya terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan bersama-sama kelompoknya, didiskusikan. Ya. Dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tikus itu apa? Tikus itu adalah konsumen sekunder. Tulis, konsumen sekunder. Tikus itu adalah konsumen sekunder. Karena tugas kelompoknya sudah selesai, nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Oke ya? Dimulai dari kelompok siapa dulu deh? Yang pertama mempresentasikan. Ya, boleh. Mempresentasikan ke depan. Paki. Ya, boleh hasilnya. Nanti teman-teman yang lain mendengarkan, terus menyimak, terus misalkan ada kesalahan atau yang mau ditambahkan boleh ya
dari kelompok yang lainnya ya. Barangkali kurang jawabannya atau kurang tepat boleh ya ditambah. Silakan dibaca aja. Ayo. Iya, masak dulu. Hasil dari Hasil dari satu. hasil dari kelompok 1 berdasarkan gambar Yang ada di tugas. yang ada di tugas. Manakah yang termasuk produsen? Manakah yang termasuk produksi? Mana produsennya adalah Rumput. rumput. Ya, disimak yang lainnya ya, rumput katanya. Terus pilihlah yang termasuk konsumen tingkat kedua. Tingkat kedua di sini apa aja coba dilihat tingkat keduanya? Ada tikus, ada belalang, terus ada kurang. Coba dicek jawabannya ya. Terus lanjutkan. Nah, terus pilihlah yang termasuk konsumen tingkat ketiga. Apa saja tadi tingkat ketiganya? Tingkat ketiganya apa? Ada elang, ada tutul, ular, ada kakak, terus ada ayam. Oke, terus apa yang dimakan oleh tikus? Coba lihat kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan ibu ingin tahu kemampuan kalian secara mandiri ya. Tadi kan secara kelompok ya. Jadi sekarang kalian mengerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri. Oke ya. Kita kerjakan namanya sendiri. Silakan kerjakan ya. Ini konsumen satu begitu loh. Silakan dikerjakan. Masa nggak apa-apa? Ya, ayo. Wih. Ayo silakan. Alamak. Iya. Rantai makanan dan jaringan makanan sudah selesai ya. Aku harap bisa dipahami oleh semuanya. Dan hari ini bisa menyenangkan. Kita belajar tentang rantai makanan, bagaimana makan kita itu makan dan dimakan. Makan dan dimakan ya. Dari mulai apa? Dari mulai produsen, konsumen satu, konsumen kedua, konsumen tiga, konsumen dan coba ibu ingin tahu kesimpulannya. Apa itu yang jadi produsen itu adalah sebagai sebagai makhluk yang bisa menciptakan makanannya sendiri tanpa tergantung kepada makhluk lain. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ibu cukupkan sekian. Ya, terima kasih bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Intinya ibu tutup dengan bacaan hamdalah.